Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Aritasmi Parsial, kelas 12 IPS 1, absen 15. Hari ini, saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Tujuan dari pembelajaran ini ialah mampu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang di dunia. Konsep negara maju dan berkembang serta pasar bebas. 1. Tahap-tahap perkembangan negara. Dalam teori Rostow, memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam 5 tahap. A. Tahap perekonomian tradisional. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Penerapan teknologi dan manajemen masih sangat rendah, sehingga produktivitasnya juga masih rendah. Adapun ciri-ciri tahap perekonomian sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan produktivitas per pekerja masih sangat rendah, karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 2. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. 3. Struktur sosial masih bersifat hierarkis. 4. Hubungan keluarga masih sangat erat, dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas. 5. Masyarakat pada masa ini cenderung statis, sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. B. Tahap pralepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar, yaitu dari masyarakat yang lebih maju. Pada masa transisi ini merupakan masa yang penting supaya berhasil pada tahap lepas landas. C. Tahap lepas landas atau take-off. Tahap lepas landas merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Pada tahap ini, penerapan teknologi dan manajemen makin luas dan intensif. Ciri-ciri negara yang sudah lepas landas adalah 1. Meningkatkan jumlah investasi kurang dari 15%, menjadi lebih dari 10% dari produk nasional neto. 2. Laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi, sehingga dapat memaju sektor-sektor lainnya. 3. Terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri. Serta 4. Masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran 20 tahun. Dua. Indikator negara maju dan berkembang. Berikut ini adalah indikatornya. A. Pertumbuhan penduduk. B. Tingkat pendidikan. C. Mata pencaharian. D. Tingkat kesehatan. E. Pendapatan per kapita. Dan F. Penguasaan teknologi. Ini adalah salah satu tabel perwujudan dari perbedaan negara maju dan berkembang. Nomor 1. Pendapatan per kapita penduduk, menurut negara maju tinggi dan menurut negara berkembang rendah. 2. Pertumbuhan penduduk, dapat diartikan sebagai bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Di negara maju rendah dan negara berkembang tinggi. 3. Kesempatan kerja. Di negara maju, kesempatan kerja beragam, mulai dari sektor industri, sektor teknologi, dan sebagainya. Sedangkan di negara berkembang, kesempatan kerja kurang beragam, kebanyakan sektor pertanian. 4. Angka harapan hidup. Negara maju 60 ke atas sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi. Sedangkan negara berkembang rata-rata di bawah 60 tahun sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi. 5. Pemanfaatan lahan. Negara maju, pemanfaatan lahan bisa digunakan untuk sektor industri, jasa, dan perdagangan.
Sedangkan di negara berkembang, kebanyakan sektor pertanian, yaitu sawah, perkebunan, tambak, dan hutan. 6. Tingkat pendidikan. Di negara maju tinggi dan di negara berkembang rendah. 7. Tingkat kesehatan. Di negara maju tinggi dan di negara berkembang rendah. 8. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Di negara maju cepat dan di negara berkembang agak lambat. 3. Persebaran negara maju dan berkembang di dunia. A. Negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Berikut beberapa contoh negara maju. 1. Benua Eropa. Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. 2. Benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. 3. Benua Amerika, Kanada dan Amerika Serikat. 4. Benua Afrika, Afrika Selatan. 5. Australia dan Selandia Baru. B. Negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara berkembang. A. Benua Asia. Asia Tengah, misalnya Kazakhstan dan Afghanistan. Asia Selatan, misalnya India dan Sri Lanka. Asia Tenggara, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Barat, yaitu Timur Tengah, misalnya Irak dan Yaman. B. Benua Amerika. Amerika Tengah, misalnya Meksiko dan Guatemala. Kepulauan Karibia, misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Amerika Selatan, misalnya Brazil, Venezuela, dan Argentina. C. Benua Afrika, terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Penutupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.